Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwijaya, peserta PKG 2024 Kota Pangkal Pinang. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan membuat dan mengubah barang bekas menjadi peralatan yang berkualitas sehingga bisa melakukan aktivitas pembelajaran PJOK. Yang dibuat adalah peluru menggunakan barang bahan bekas. Oke, kita lihat di bawah untuk peralatannya sendiri. Yang pertama saya gunakan adalah solasi atau lakban, bisa kita gunakan. Terus yang kedua adalah gunting, ya, gunting. Terus yang ketiga adalah kertas yang sudah tidak terpakai, bisa kita gunakan. Terus yang selanjutnya adalah kertas kardus, ya, yang biasa kita dapat di rumah yang sudah tidak terpakai, bisa kita gunakan untuk pembuatan peralatan yang berkualitas. Oke, untuk cara pembuatan sendiri kita langsung menggunakan gunting dan menggunakan kertas bekas ataupun kertas kardus. Untuk selanjutnya langsung kita memotong, ya, memotong beberapa Oke, untuk tahapan pertama, ya, tahapan pertama kita potong kardusnya. Oke, kita potong secukupnya dulu, lalu kita gabungkan menjadi satu, ya. Kita gabungkan, terus kita remas, ya, kita remas. Sehingga nanti akan menjadi bulat seperti peluru. Oke, untuk tahap selanjutnya kita lanjutkan dengan menggunakan kertas yang sudah tidak terpakai, ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu yang sudah kita buat bulat tadi, ya, kertas kardus, kita masukkan di sini, kita lapiskan dengan kertas biasa. Kita lapiskan, kita bulat, ya. Oke, jangan lupa nanti untuk beratnya sendiri peluru sekitar 200 sampai 500 gram. Nah, nanti menyesuaikan tingkat sekolahnya masing-masing. Kalau saya tingkat SD jadi sekitar 200 sampai 500 gram. Nah, mungkin untuk tingkat SMP atau SMA kemungkinan bisa melebihi dari 500 gram. Nanti kita pakai secukupnya. Kita padatkan, ya, kita padatkan.
kita padatkan nanti sehingga membentuk peluru. Sedikit lagi. Oke, untuk tahap selanjutnya ya, kita menggunakan lakban. Tadi saya menyampaikan bisa juga menggunakan solasi, tetapi lebih baik menggunakan lakban karena lebih bisa membuat peluru dengan erat, karena lakban lebih besar atau lebih lebar penggunaannya. Oke, tahapan terakhir ya untuk menggunakan lakban. Dan jangan lupa gunakan lakbannya lebih banyak ya, karena nanti mengurangi lepasnya kertas-kertas yang sudah di kita tambahkan lagi, ini kurang. Sedikit lagi ya. Jadi lebih banyak, lebih bagus untuk melakban peluru berbahan kertas. Oke, ini jadi peluru yang terbuat dari kertas atau bahan bekas, bisa kita gunakan. Untuk selanjutnya
nanti saya akan mempraktekkan teknik dasar tolak peluru, ya, menggunakan peluru berbahan kertas. Kita lihat di samping kanan kita, ya, sudah saya siapkan bentuk lapangan tolak peluru yang bisa saya nanti gunakan. Oke. Langsung nanti saya memperagakan. Oke. Yang pertama yang saya lakukan adalah posisi awal. Untuk posisi awal, kita letakkan peluru di bagian telapak tangan kita. Dan nanti jari-jari dibuka sedikit, ya, atau dilebarkan sedikit untuk jari-jari. Setelah itu nanti peluru letakkan atau ditempelkan di bagian pangkal leher, ya, di bagian pangkal leher. Untuk selanjutnya nanti melakukan kegiatan bagian tubuh, ya, bagian tubuh berdiri tegak lurus dengan pergerakan badan menyamping, ya, gerakan badan menyamping. Dan jangan lupa untuk kedua kaki dibuka minimal selebar bahu, ya, menyamping. Dan jangan lupa untuk bagian tubuh nanti hadap ke sasaran yang ditolak. Terus selanjutnya untuk bagian lutut, ya, bagian lutut kaki kanan itu ditekuk lebih sedikit. Nah, ditekuk sedikit arah ke ujung belakang. Nah, seperti ini. Nanti untuk tahap terakhir nanti kalian bisa menolakkan tolak peluru. Nanti tolak peluru menggunakan kekuatan, yang pertama adalah lengan, terus yang kedua adalah bahu, yang ketiga adalah kaki. Nah, nanti melakukannya bisa menggunakan gerakan yang berulang-ulang. Maksudnya gerakan yang berulang-ulang nanti melakukan dengan acang-acang yang biasa kita ucapkan, ya. Nah, untuk terakhir, gerakan terakhir, ya, seperti ini yang saya lakukan. Bisa kita gunakan seperti ini, gerakan berulang-ulang untuk mempersiapkan kita untuk menolak, ya, supaya nanti tolakannya lebih sempurna atau maksimal. 1, 2, terakhir, 3. Oke. Saya ulangi lagi, sekali lagi, ya, untuk pelaksanaan. Saya ambil, ya. Lebih maksimal lagi, saya ulangi lagi. Untuk tahap awal, kita letakkan peluru di telapak tangan, ya, dengan jari-jari yang terbuka. Tahap kedua, untuk selanjutnya, tempelkan peluru di bagian pangkal leher. Tahap selanjutnya lagi dilanjutkan dengan posisi badan atau posisi tubuh tegak lurus dengan gerakan menyamping. Nah, kaki dibuka minimal selebar bahu. Nah, untuk selanjutnya, ya, posisi lutut yang sebelah kaki kanan itu ditekuk sedikit menuju ke arah sudut belakang. Nah, tahap terakhir nanti menggunakan dorongan atau tolakan, menggunakan kekuatan lengan, bahu, dan kaki. Ya, bisa kita menggunakan ancang-ancang tadi yang saya melakukan supaya nanti gerakan tolakannya lebih sempurna. 1, 2, 3. Ya. Oke. Ya, untuk gerakannya sudah saya laksanakan. Sekarang nanti saya menyimpulkan untuk kegiatan hari ini. Kesimpulan kegiatan hari ini dalam pembuatan peluru menggunakan bahan bekas, bisa kita menggunakan kertas yang sudah tidak terpakai, yang ada di rumah, bisa kita gunakan kertas yang ada
di sekolah, ataupun kita bisa gunakan kertas dimanapun yang sudah tidak terpakai. Ya, kardus juga seperti itu. Oke, untuk kesimpulannya dalam pembuatan adalah mempermudah peserta didik dan memotivasi dan menyemangat ya untuk melakukan aktivitas tolak peluru dan memperkecil resiko untuk kecelakaan. Karena kita tahu sendiri berat peluru yang sesungguhnya menggunakan bahan besi ya, itu biasanya lebih berat daripada peralatan peluru yang menggunakan bahan bekas. Nah, untuk memperkecilnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan dalam kegiatan ini ya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.